Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Eka Fadilah selaku dosen mata kuliah Teori Organisasi kelas R02. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devina Fadiah, nomor absen 17 dan NPM 233515516027. Pada tugas 2 ini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah pernah Ibu paparkan pada pertemuan ke-14 tentang kepemimpinan atau leadership. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Seperti juga yang dikatakan pada salah satu ahli, yaitu Robbins 2015. Beliau mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok dalam pencapaian suatu visi dan tujuan. Jadi menurut saya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, memotivasi, dan memberdayakan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan tidak selalu tentang jabatan karena seorang pemimpin belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, seseorang yang mampu memimpin dan memberikan arahan disebut pemimpin. Kedua, adanya orang lain yang dipimpin. Ini artinya individu atau kelompok yang terlibat dalam mencapai tujuan yang diterapkan oleh pemimpin. Ketiga, adanya kegiatan menggerakkan orang lain. Jadi di sini pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu harus mampu menginspirasi bawahannya, tujuannya supaya perasaan, pikiran, dan perilaku bawahannya terpengaruhi untuk melakukan yang harusnya dilakukan. Keempat, adanya tujuan yang dicapai. Jadi kepemimpinan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas dan terencana, supaya orang yang ikut terlibat untuk mencapai tujuan, mereka bisa paham dan jadi fokus dengan apa yang mereka akan kerjakan. Kelima, kepemimpinan merupakan proses dalam organisasi. Jadi, interaksi pemimpin dan orang yang terlibat selama tujuan masih dijalankan untuk dicapai, jadi interaksinya harus tetap berjalan. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan pemimpin dan non-pemimpin. Yang pertama itu pemimpin. Yang pertama, kalau pemimpin itu memberikan inspirasi kepada bawahan. Jadi, tujuannya supaya bawahan termotivasi. Di sini pemimpin bisa dengan memberikan semangat dan bersikap positif. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahan. Selain bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, pemimpin juga harus mengimbangkan dengan mengembangkan atau memberi pelatihan kepada bawahan supaya atasan dan bawahan berkembang bersama. Yang ketiga, pemimpin menjelaskan contoh pekerjaan yang akan dilakukan oleh bawahan. Jadi tujuannya supaya bawahan ada gambaran kira-kira yang akan mereka kerjakan dan hasil dan gambaran untuk hasil yang ingin dicapai pemimpin itu seperti apa. Dan yang keempat, menerima kewajiban atau kewenangan. Jadi selain menjalankan pekerjaannya, pemimpin juga harus tahu tanggung jawab dari para bawahan. Dan yang kelima, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan. Jadi kalau seorang pemimpin itu mengakui kesalahan yang ada dan mencari solusi, sehingga itu menjadi hubungan yang baik, sehingga terciptanya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yang non-pemimpin. Pertama, non-pemimpin bukan memberikan dukungan, tetapi memberikan dorongan kepada bawahan. Seperti pekerjaan yang dikerjakan bawahan harus bagus dan bawahan dipaksa bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi, para bawahan tentunya menjalankan pekerjaan dengan rasa takut, bukan semangat. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dan mengorbankan bawahan. Jadi, di sini kalau yang non-pemimpin dia hanya menyelesaikan pekerjaan tetapi tidak fokus ke bawahannya di sini non-pemimpin mengorbankan tenaga dan waktu bawahan yang berlebihan sehingga itu dianggap
bukan hal yang wajar. Ketiga, menanamkan perasaan takut kepada bawahan dan mengancam bawahan. Nah, di sini yang nunjukin kalau dia non pemimpin tuh biasanya dipaksa bisa ngerjain pekerjaan yang ada. Kemudian juga kalau non pemimpin biasanya ngasih ancaman kalau misalnya hasilnya tidak sesuai ekspektasi dia. Selanjutnya yang keempat, kalau non pemimpin itu melimpahkan kewajibannya kepada bawahan. Nah, walaupun non pemimpin ini menyelesaikan tugasnya, tapi dia kemungkinan saja bisa melimpahkan tugasnya dia ke bawahan dengan bukan menambahkan anggota timnya, tetapi dengan melimpahkan kepada bawahan yang sudah memiliki tugas. Yang kelima, melimpahkan kesalahan kepada orang lain apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan. Seseorang bisa dikatakan non pemimpin ketika dia membuat kesalahan tetapi tidak mengakuinya dan melimpahkan kesalahannya itu kepada bawahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otokratik. Tipe otokratik merupakan di mana pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap bawahannya. Jadi pemimpin di sini cenderung memiliki sikap atau sifat yang tegas dan mereka tidak segan untuk menegur bawahannya jika bawahannya berbuat salah. Meskipun sikap tersebut dapat mempercepat pengambilan keputusan, tetapi suasana kerja seringkali menjadi kaku dan menakutkan bagi bawahan. Tetapi pemimpin tegas, pengawasan akan dilakukan dengan mudah. Jadi kesimpulannya, pemimpin pada tipe ini bersikap tegas dan keras sehingga pernyataannya tidak boleh dibantah. Pemimpin akan bersikap baik jika bawahannya itu patuh, tetapi tipe ini sangat diperlukan saat pengambilan keputusan karena memerlukan waktu yang cepat. Contoh tokoh yang memiliki tipe ini yaitu Adolf Hitler atau diktator Jerman. Yang kedua, tipe demokratis. Pada kepemimpinan demokratis, pemimpin berperan aktif dengan terlibat langsung di tengah-tengah anggotanya. Ciri kepemimpinan ini biasanya terbuka dan menerima saran dan masukan dari bawahan. Tetapi proses pengambilan keputusan berlangsung lama karena melibatkan kegiatan musyawarah. Jadi kesimpulannya, pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan bawahannya dan tidak kaku. Pemimpin juga membantu menginspirasi bawahan pada tipe demokratis ini. Jadi mereka saling menguntungkan antara atasan dan bawahan. Tetapi pengambilan keputusan pada tipe ini tidak akan berlangsung cepat karena melalui musyawarah. Yang ketiga, tipe paternalistik. Tipe pada kepemimpinan ini seringkali diibaratkan seperti seorang ayah yang melindungi anak-anaknya. Pemimpin dengan tipe ini cenderung melihat bawahannya sebagai individu yang belum dewasa dan perlu dilindungi dan masih perlu perkembangan. Pemimpin yang paternalistik biasanya memiliki keyakinan yang kuat dalam pandangan dan keputusan mereka. Jadi kesimpulannya, meskipun bawahan merasa aman karena merasa dilindungi, tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan karena pengambilan keputusan diambil oleh pemimpinnya sendiri. Contohnya seperti Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selanjutnya tipe militeristik. Tipe militeristik ditandai oleh disiplin yang tinggi dan pendekatan yang formal. Pemimpin dalam tipe ini cenderung menerapkan sistem komando untuk menggerakkan bawahannya, menggunakan pangkat dan jabatan sebagai alat untuk mempengaruhi tindakan mereka. Pemimpin militeristik mengharapkan kepatuhan mutlak, menuntut disiplin yang ketat, dan menciptakan suasana yang formal. Jadi kesimpulannya, tipe militeristik ini bersikap tegas dan disiplin tetapi menekankan formalitas yang tinggi karena menggunakan sistem komando sehingga pencapaian bisa terorganisir walaupun suasana kerja bisa kaku. Contoh tokoh pada tipe ini yaitu Napoleon Bonaparte sebagai militer dan politik di Perancis. Terakhir, tipe karismatik.
Tipe kepemimpinan harismatik merupakan gaya kepemimpinan yang ditandai oleh kekuatan, energi, dan daya tarik yang luar biasa dari seorang pemimpin. Namun, pemimpin harismatik seringkali mengambil keputusan yang beresiko. Jadi, kesimpulannya, tipe harismatik ini pemimpin kekuatan, energi, daya tarik yang luar biasa dan bawahannya bisa dipercaya serta memberikan penghormatan tanpa diminta. Tetapi pengambilan keputusannya akan beresiko. Contoh tokoh yang memiliki tipe ini yaitu adalah Anies Baswedan. Karena dia pernah menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta dan memilih dia menjadi capres, dan orang yang memilih dia menjadi capres merasa karena dia bagus jadi seorang pemimpin karena program-programnya yang nyata. Sekian yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat salah kata saya juga mohon maaf. Saya Devina Fadia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.